Suasana panas dan menegangkan terjadi di persidangan atas terdakwa Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Ya, Nikita Mirzani lagi-lagi ngamuk. Ia merasa dikriminalisasi oleh Dr. Reza Gledis. Nikita menuding dirinya ditahan atas skenario Dr. Reza Gledis. Karena itu, ia meminta rekaman suara Dr. Reza Gledis terkait rencana memenjarakan dirinya diputar di ruang sidang. Tapi, usulan Nikita tersebut disampaikan saat persidangan telah ditutup oleh majelis hakim. Nikita pun mengamuk. Ia bahkan menolak kembali ke rutan dan memakai rompi tahanan serta menolak diborgol. Aksi itu dilakukan Nikita usai Dr. Oki Pratama, sahabatnya, memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan. Benarkah Dr. Oki Pratama membantah pernah menyarankan kepada Dr. Reza Gledis agar menyumpal mulut Nikita Mirzani dengan uang 5 miliar rupiah? Seperti apa pihak Dr. Reza Gledis menanggapi keterangan Dr. Oki di hadapan hakim? Apa yang membuat pihak Dr. Reza Gledis menilai dugaan pemerasan Nikita sebagai pemerasan berantai? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Persidangan atas terdakwa Nikita Mirzani dalam kasus dugaan pemerasan atas Dr. Reza Gledis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin, hari Kamis tanggal 31 Juli 2025, berlangsung makin panas dan menegangkan. Ya, Nikita Mirzani lagi-lagi ngamuk di ruang sidang. Ia menolak memakai rompi tahanan dan tidak mau tangannya dibogor oleh petugas kejaksaan. Seperti inilah momen saat Nikita beradu argumen dengan jaksa penuntut umum di ruang sidang. Nikita baru luluh ketika kuasa hukumnya yaitu Fahmi Bahmid masuk ke ruang sidang dan menjelaskan semuanya kepada Nikita. Yuk blockingan. Aksi Nikita mengamuk juga terjadi setelah majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Nikita Mirzani dari kursi terdakwa tampak mengamuk karena merasa dirinya telah dikriminalisasi hingga terbuang waktunya selama 5 bulan mendekam dalam tahanan. Karena itu, ia pun meminta kepada majelis hakim agar rekaman suara Dr. Reza Gledis diputar di ruang sidang. Karena menurut Nikita Mirzani, sosok Dr. Reza Gledis lah yang telah merencanakan semuanya hingga Nikita ditahan. Seperti inilah momen Nikita Mirzani ngamuk di ruang sidang. Yang mulia yang terhormat, saya minta rekamannya diputar. Keluar. Saya nggak mau. Saya minta rekaman itu diputar. Kita. Tidak mau.
Saya minta rekaman itu diputar. Saya minta rekaman itu diputar. Karena saya sudah dikriminalisasi selama 5 bulan. Waktu saya sudah habis terbuang. Saya tidak bisa merawat anak-anak saya. Saya minta rekamannya diputar. Dijaga ya? Dijaga ya? Iya. Tapi jangan pengancaman, pemerasan, undang-undang TPPU. Konyol! Saya dijerat pakai undang-undang TPPU supaya saya bisa ditahan. Jangan bikin kalian saya bodoh. Saya diam 5 bulan. Saya cuma minta pengakuan, kasihan anak saya 2 orang. Tugas sama pembantu. Harusnya saya jangan ditahan, bisa jadi pinter kan? Sementara itu, nama Dr. Oki Pratama yang juga terseret dalam prahara Dr. Reza Gledis dan Nikita Mirzani serta Ismail Marzuki ikut memberikan kesaksiannya di persidangan kemarin. Ketika ditanya jaksa penuntut umum apakah ia pernah menyarankan kepada Dr. Reza Gledis agar memberikan uang senilai 5 miliar rupiah untuk menyumpal atau menutup mulut Nikita Mirzani, hal itu dibantah oleh Dr. Oki. Menurut Dr. Oki, pembicaraan soal uang 5 miliar rupiah dengan Dr. Reza Gledis adalah soal perkiraan harga endorse Nikita Mirzani yang ia ketahui selama ini. Pada saat lagi menjelaskan bahwa ada masalah untuk menyarankan, saudara menyarankan kepada Reza Gledis untuk memberikan sejumlah uang kepada. Tidak ada. Ini bisa saudara jelaskan 5M-nya itu apa? Saudara bisa jelaskan apa yang dicampur? Benar. Saudara bisa tahu ada nominal 5M? Karena sudah dikasih tahu oleh Nikita Mirzani kayak gitu. Karena kasih tahu kalau untuk nominal itu kalau seandainya dia mengatakan untuk mendapatkan endorse, karena nominal untuk brand ambassador Nikita Mirzani kemungkinan di harga sekitar seperti itu. Ya. Lalu untuk masalah saya bilang kenapa saya yang mengecek itu, karena saya juga sudah seperti saya bilang tadi, saya itu udah terus-terusan Reza Gledis untuk meng-follow up saya untuk berhubungan sama Nikita Mirzani. Makanya saya, kalau seandainya dia sudah selesai mentransfer itu semua, masalah mereka ini clear, mereka berdamai, akhirnya juga saya sudah tidak direcokin lagi. Iya, tadi saudara tadi menjelaskan endorse, tapi sekarang masalah damai. Iya. Jadi yang benar yang mana nih? Endorse kah 5M ini atau untuk uang supaya damai? Iya. Supaya tidak speak up. Kalau saudara bilang suruh transfer lagi saudara lagi. Iya. Kalau menurut saya, kalau seandainya mereka itu sudah ada kerjasama endorse, berarti mereka tidak ada saling senggol lagi, sudah berdamai, mereka tidak akan saling senggol seperti itu. Terus urusan speak up? Ya otomatis kalau mereka sudah bekerja sama, nggak mungkin kita nyenggol oleh saudara tahu pasti memang. Kalau misalkan ada endorse dari saksi Reza Gledis kepada terdakwa. Menurut pengakuan dari Nikita Mirzani. Menurut pengakuan dari terdakwa ada endorse. Iya. Dari Reza Gledis yang saudara sering chatting ada endorse. Saya tidak bertanya. Tidak bertanya. Oke. Tapi ke Reza kan saudara mau tadi supaya nggak disenggol-senggol lagi, kan gitu. Iya. Ini ada hubungannya nggak sama? Kalau untuk saya dan pemikiran saya, kalau seandainya sudah di endorse itu Nikita Mirzani itu tidak mensenggol-senggol lagi Reza Gledis. Oh, jadi kalau menurut saudara nih supaya tidak speak up dan ada endorse, jangan nego, nggak mau bilang gitu. Oke. Pada saat itu pembahasan apakah saksi ada
retribusi untuk menyumpal mulut Nikita Mirzani dengan uang dengan perumpamaan contoh bahwa sebelumnya ada yang namanya MS Group memberikan 4 miliar sehingga tidak disenggol-senggol lagi oleh terdakwa Nikita Mirzani. Saya pastikan tidak ada. Saksi bisa berani pastikan tidak ada. Pastikan tidak ada. Kemudian di hari yang sama, Ya, tanggal 27 Oktober 2024 di jam 8 malam, saksi dengan Dr. Reza Gledis melakukan lagi video call sekira 22 menit 41 detik di hari yang sama. Ya? Ya. Baik. Di situ apakah saya tanya kembali lagi, apakah di situ saksi masih tidak pernah ada menyarankan bahwa hubungi terdakwa Nikita Mirzani Malik Ismail, disumpel uangnya, tutup mulutnya, tahu sendiri kan mulutnya Nikita Mirzani ini begini, sumpel pakai uang? Tidak ada. Tidak ada sama Tidak sekali. ada. Ya. Tidak ada sama sekali. Saya pastikan tidak ada. Saksi pastikan tidak Pastikan ada. tidak ada. Baik. Saya suruhnya lagi silaturahmi. Jadi tidak ada omongan tentang sumpal duit yang sudah beredar. Makanya saya bilang, coba kasih bukti aja satu yang mengatakan, saya bilang sumpal mulut Nikita pakai duit. Dan rekaman juga udah tersebar kan ya. Ada nggak kata-kata saya bilang sumpal mulut Nikita pakai duit? Kan tidak ada. Di situ kan cuma perbincangan tentang Reza Gledis, gimana ya Ki ini dengan isu-isu beredar yang kalian dengarlah sendiri. Tidak ada kata-kata Oki Pratama bilang bayar Nikita, ada kata-kata bayar Nikita atau bayar uang atau sumpah Nikita pakai uang. Tidak ada di rekaman itu. Bahkan di chat pun tidak ada seperti itu. Lalu di 14 November untuk ke-9 kalinya dia menghubungi saya duluan. Oke, Oki Mail belum jawab aku. Ki bisa telepon nggak? Ini beda-beda jam nih. Ki bisa telepon aku nggak? Oki, telepon nggak saya angkat. Oki, akhirnya saya balas dengan saya kasih foto di jam 4 sore dari dia ngechat jam 1, saya lagi meeting. Setelah itu tidak terjadi pembicaraan apapun. Saya nggak ada menerima dana sedikit pun, ya, nggak ada menerima dana sedikit pun, nggak menerima manfaat juga dari masalah ini, kayak itu. Jadi ya apa kayak gitu, malah kalau jujur saya merasa dirugikan, diseret-seret masalah ini karena balik lagi kalian udah melihat pihak sana yang meminta tolong ke saya, yang ujung-ujungnya gara-gara dia memaksa saya untuk minta tolong, akhirnya terseret saya di masalah ini kayak gitu. Kalau jujur saya menyesal sekali jadinya menolong seperti ini kayak gitu. Maka dari itu kan lu udah dikasih nomor Mail, ya lu berhubungan sama Mail aja. Kenapa setelah dikasih Mail itu masih juga menghubungi saya? That's why akhirnya saya masih follow up Nikita Mirzani untuk memastikan mereka ini udah selesai atau belum sih kayak gitu. Yang saya tahu dari pihak sebelah, dari pihaknya Nikita, dia akan mendapatkan pekerjaan seperti itu. Mengejutkan, aksi Nikita Mirzani yang ngamuk di ruang pengadilan tak mau pulang hingga menolak mengenakan rompi tahanan dan diborgol lantas. Seperti apa tanggapan pihak Dr. Reza Gledis atas keterangan Dr. Oki dan saksi Sheila Saukia di muka pengadilan kemarin? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Usai menyaksikan persidangan terdakwa Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin pihak Reza Gledis pun menanggapinya. Pihak Reza Gledis mengaku senang dengan kesaksian Sheila Saukia yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di persidangan. Berdasarkan keterangan Sheila Saukia, disimpulkan oleh pihak Reza Gledis bahwa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani seperti pemerasan berantai. Karena apa yang terjadi pada Dr. Reza Gledis juga pernah terjadi pada Sheila Saukia. Hanya saja Sheila Saukia ketika itu tidak melaporkan ke polisi karena jumlahnya hanya 360 juta. Menurut pihak Dr. Reza Gledis, pola yang dilakukan Nikita Mirzani sama saja, yaitu aktor intelektualnya adalah Nikita Mirzani, pelaksana langsung adalah Ismail Marzuki,
Dan pembimbing Mail Hingga yang merayu Dr. Reza Gledis adalah Dr. Oki Pratama. Syukur bahwa hari ini persidangan baik terdakwa Nikita Mirzani maupun Ismail telah terlaksana dengan baik. Walaupun tadi ada sedikit permasalahan, tapi kita yakin semua dapat diselesaikan dengan baik. Dan menyangkut hari ini, ada 3 saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertama adalah Dr. Oki, kedua adalah Sela Sokia, ketiga dari pihak laboratorium. Dan dari ketiga saksi ini, kita mendapat penjelasan yang lebih baik dan lebih jelas arahnya kemana. Bahwa pembahasan tahap demi tahap telah kelihatan hasilnya. Silahkan untuk selanjutnya. Tadi udah diperiksa ya. Dr. Oki diperiksa. Awalnya sih ceritanya agak mengikuti settingan mereka. Dikatakan bahwa ini adalah endorsement, ya. Tapi pada saat hakim bertanya kepada Dr. Oki, apakah Dr. Oki punya produk yang di-endorse atau Nikita menjadi brand ambassador-nya, dijawab ada. Dan juga tadi terungkap bahwa aktor intelektualnya ini adalah Nikita, ya. Di situ terlihat bahwa Nikita mengatakan ke Oki, yang penting aku dapat uangnya, yang penting rumahku lunas, ya. Berarti semua ini adalah aktor intelektualnya adalah Nikita. Pelaksananya ini, pelaksana langsung adalah Mail. Mail ini melaksanakan tugasnya dengan bimbingan Dr. Oki, di mana Reza mengatakan kepada Nikita mengatakan kepada Mail, pakai nama gua, ya. Makanya Mail berani pakai nama Nikita. Kemudian Nikita mengatakan kepada Oki, dedinya Bems tolong diajari Mail, ya. Makanya Mail pintar berkata-kata untuk mendapatkan uang 4M ini. Tadi kesaksian Sela Sokia tadi bahwa ini sebenarnya seperti pemerasan berantai. Jadi bukan hanya Dr. Reza yang diperas, ini juga diperas, hanya tidak dilaporkan. Dr. Reza melaporkan ke polisi. Jadi ini ada rangkaiannya. Jadi memang kami istilahkan itu pemerasan berantai. Jadi Dr. Reza yang memulainya dan satu demi satu nanti akan kelihatan. Pertama, Sela Sokia sudah menyatakan bahwa dia dikenakan biaya 350 juta. Ya, dari angka-angka yang sudah ditetapkan hanya turun ke bawah sampai 350 juta. Pemerasan itu adalah adanya ancaman. Ancamannya bentuk apa? Psikologis, nama baik, meluntus, abu-abu, bahkan akhirnya kredibilitas Dr. Reza hancur katanya. Penipu lah. Penipu. Jadi psikologisnya dihajar. Makanya akibat daripada tekanan-tekanan, makanya diserahkanlah uang 4M ini. Memang awalnya 5M diminta, tapi karena sesuai kemampuan yang ada, dia hanya berikan 4M. Ini yang dikatakan oleh pihak Nikita kesepakatan dari mana kesepakatan demikian? Diancam, ditekan, dihancurkan kredibilitasnya, kok dibilang kesepakatan? Ini jelas bahwa ini pemerasan. Mengejutkan. Tanggapan pihak Reza Gledis usai mendengar keterangan Dr. Oki Pratama dan aksi Nikita Mirzani di persidangan kemarin. Lantas, seperti apa pula tingginya dukungan Emma Waroka untuk Nikita Mirzani dalam prahara hukum melawan Dr. Reza Gledis? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Emma
Emma Waroka tampak setia mendukung Nikita Mirzani dalam prahara hukum Nikita versus Dr. Reza Gladys. Hal itu ia tunjukkan dengan selalu hadir di persidangan Nikita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu pula yang ia lakukan kemarin. Mendengar kesaksian Reza Gladys dan Nikita Mirzani di pengadilan, Emma Waroka mengaku merasa optimis Nikita bisa mengungkap kebenaran. Kebenaran yang dimaksud Emma Waroka adalah soal adanya dalang mafia skincare di Indonesia. Lantas, seperti apa pembelaan Emma Waroka soal isu Nikita main handphone di tahanan hingga soal keranjang kuning skincare Nikita Mirzani? Dengan kita kaki yang nih lihat Mamski udah pakai sepatunya bisa buat jalan ya kan. Kemarin kan pakai hak-hak tinggi. Ternyata kan minggu lalu nggak kondusif tuh pakai baju kayak gitu, pakai sepatu kayak gitu. Jadi ya sekarang Mamski dengan celana, sepatu, ransel, kita pokoknya ready buat ngeliput, ngelihat langsung, menyaksikan langsung. Kita mau dengar, kita mau saksikan, nggak pakai diedit, nggak ada narasi-narasi yang dibuat-buat, ya digiring-giring. Langsung teman-teman bisa lihat sendiri seperti apa kesaksian dari kedua belah pihak, dari Reza Gladys dan dari Nikita Mirzani. Bismillah, pokoknya aku tetap optimis Niki bisa mengungkapkan kebenaran dan kita semua bisa sama-sama pantau nih. Ada nggak sih mafia skincare? Dalangnya siapa ya? Dalangnya mafia skincare nih, gue duduk di bawah pohon nih. Ya dalang ya, gue duduk di bawah pohon nih dalang. Mana dalang? Mengenai keranjang kuning, aku support bahkan sebelum pengadilan sudah masukin keranjang kuningnya Nikita Mirzani. Produknya Nikita Mirzani mau beli pakai akun Mamski, masukin aja nggak apa-apa Har, masukin dari sekarang. Yang mau beli produknya Nikita Mirzani langsung ke keranjang kuningnya Mamski. I don't care siapa yang mau ngatur gua jual keranjang kuning. Ini negara hukum yang bebas, yang tempat yang gua nggak ada larangan TikTok mau gua keranjang kuning, mau keranjang ungu, keranjang oranye, mau apa. Itu hak Mamski. Yang mau beli yang nggak beli nggak usah ngomong. Nggak, itu semuanya hoax. Nggak bisa dibuktiin itu di mana ruangannya. Nggak bisa dibuktiin itu mainan HP-nya di mana, bajunya aja kelihatan kayak baju ruang tunggu sini bukan sih? Kayaknya tuh ruangan kita kan udah berapa bulan di sini. Kayak itu ruangan sana deh. Bukan penjerong itu, ruang sana. Karena kita udah berapa bulan sih? 3 ya? 3 bulan setengah loh. Jadi kita yang paling tahu situasi deh. Dengerin ya teman-teman media juga, aku minta tolong deh sama kalian. Kalau ada berita yang kayak diedit, kayak bikin berita yang menggiring opini, udah deh nggak usah di-up itu berita-berita yang cuma mau membusukkan karakternya Niki. Kita fokus ke produk aja, jangan fokus sama yang kayak begitu-begitu, say. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.